Halo adik-adik Star Kids, apa kabar? Ketemu lagi sama Kak Ineke di Ibadah Star Kids Online. Ya, annyeonghaseyo. Iya, Kak Ineke bisa berbahasa lain selain bahasa Indonesia. Siapa di sini anak-anak yang bisa berbahasa lain selain bahasa Indonesia? Oh, itu ada tuh beberapa anak ya. Bisa bahasa Inggris. Iya, kayaknya kan juga bisa lah bahasa Inggris, kalau dikit-dikit mah bisa lah ya. Good morning. Iya, gitu ya. Lalu ada yang selain bahasa Inggris bisa berbahasa yang lain? Benar. Mungkin ada yang di sini bisa bahasa Mandarin. Ya, bahasa Mandarin. Wo aini ya. Wo aini nih punya wo paksa ya. Oke. Di sini ada lagi yang bisa bahasa lain? Bahasa Jawa. Oh iya bener, bahasa Jawa itu juga salah satu bahasa. Mungkin mama papanya ngomong bahasa Jawa ya. Jadi bisa berbahasa Jawa juga. Di Indonesia terdapat ribuan bahasa, dialek, bahasa daerah. Nah, apalagi di dunia. Oh, masing-masing negara memiliki bahasa-bahasa sendiri. Coba ya, siapa yang di sini bisa menebak Kak Ineke bisa berapa bahasa? Kak Ineke bisa mengucapkan terima kasih dalam 8 bahasa. Tapi kata terima kasih aja ya. Bukan bahasanya semua sih ya. Kata terima kasih dalam 8 bahasa. Ayo ya, dibuktikan ya. Bahasa Indonesia, bahasa terima kasih. Iya. Bahasa Inggris, thank you. Iya. Nomor 3, bahasa Mandarin, xie xie. Iya. Terus bahasa Korea, kamsahamnida. Iya, itu dia bahasa Korea. Lalu bahasa Jepang. Nah, Jepang nih, arigatou gozaimasu. Iya, itu udah 5 ya, Tiga lagi bahasa Prancis, yang susah tuh bahasa Prancis. Bahasa Prancis merci. Lalu bahasa Itali. Ya. Itali gimana ya? Gracias ya. Lalu ada bahasa Belanda nih. Belanda kayaknya bisa nih. Thank you. Ya, atau thank you well. Iya. Jadi paling nggak kayaknya udah bisa ngomong 8 bahasa. Tapi terima kasih aja. Cuman kata terima kasih. Iya. Di sini anak-anak bisa mengucapkan terima kasih dalam berapa bahasa? Coba nanti ya. Kalian belajar ya mengucapkan kata terima kasih dalam berbagai bahasa. Nah, begitu banyak bahasa di dunia ini. Kenapa ya? Kenapa bisa ada berbagai macam bahasa di dunia ini? Nah, cerita kali ini akan menceritakan kenapa. Jadi ada berbagai macam bahasa di dunia ini. Yuk, kita terusin. God's story, Tower of Babel. So, part of God's story is about how people tried to build a really big tower, and it goes like this. Remember when God created the world and it was perfect? Well, God created people to enjoy this perfect world with Him. There was no sadness, sickness, or death. Everything was good, and because people trusted God, they would get to live in this perfect world with Him forever. Unfortunately, people stopped trusting God. They disobeyed Him. And that's when all the wrong things in the world began. People made wrong choices, and their kids made wrong choices, and then their kids made wrong choices. So God decided to start the world over again through one guy, and it filled up with all kinds of people who had one thing in common. They spoke the same language. Today, people all over the world speak different languages. Maybe you speak English, or Spanish, or Mandarin, or Hindi. Well, back then, there was only one language, so everyone understood each other perfectly. One day, these people decided they wanted to build a tower, but not just any old tower. They wanted to build the tallest, coolest, most impressive tower in the world. A tower that would reach the sky so that everyone could see it. Basically, they wanted to show the world how great they were, all on their own, without any help at all. They tried to get to God, but one day,
God would come to us instead. Kids, have you ever tried to do something on your own? Something to make everyone else think you're really cool or smart or important? Sometimes we want others to know we can do things by ourselves, and we don't want to give God any credit. Well, that's what these people wanted, so they started building. They stacked brick on top of brick on top of brick until the tower was taller than all the other buildings around it. Even though God loves it when we use our creativity to make things, He doesn't like it when we try to take the credit or glory that belongs to God. Because God is the one who created us in the first place. He gave us our brains so that we could think and dream, and He gave us our hands so that we could build and make all sorts of things. So really, we can't do anything on our own. So when the people built the tower to show how great they were without God, He decided to stop them by confusing them and making them all speak different languages. Now they couldn't understand each other at all. When one guy talked, the other had no idea what he was saying. It made it really hard to work together or even live in the same place. So they all scattered and moved to different parts of the world. They called the place where God confused them Babel. The great news is that people didn't have to build a tower to be with God, because one day He would come to earth Himself to be with us and rescue us because He loves us. And that's the story of the Tower of Babel. So in case you missed it, here's the quick version. God created a perfect world. People messed it up. God started the world over. The world filled up with people again. People wanted to build a tower to show how great and famous they were without God's help. God didn't like that. God confused them and caused them to speak different languages. They couldn't keep building their tower. They scattered across the world. God still loved them and had a plan to rescue them and us. And that's a part of God's story. Ya, udah nonton video klipnya tadi? Ya, betul. Jadi, kisah berbagai macam bahasa yang ada di dunia ini dimulai dari kisah Menara Babel. Kita udah dengar cerita tentang Nuh dan kapalnya beserta air bah minggu lalu, bukan? Kali ini cerita tentang keluarga Nuh yang dia selamat dari air bah karena dia membangun kapal yang disuruh Tuhan. Lalu mereka naik ke dalam kapal itu dan Tuhan menghukum bumi karena kejahatan manusia dengan hujan dan banjir. Nah, keluarga Nuh yang selamat ini akhirnya mereka berkembang biak, bukan berkembang biak sih, beranak cucu sebenarnya ya. Jadi banyak mereka beranak, bercucu. Dan akhirnya jadi banyak sekali. Nah, karena banyak, akhirnya ada dari satu keluarga yang dari, kan anaknya si Nuh tuh ada 3 tuh. Ada Sem, ada Ham, ada Yakub nih. Sem, Ham, Yafet. Nah, terus yang dari si Ham ini, keturunan si Ham ini banyak. Lalu mereka, sanak keluarganya yang banyak itu, mereka pindah ke sebelah timur, ke tanah namanya tanah Sinear. Nah, di tanah timur ini yang luas, yang subur itu, akhirnya mereka semua berkumpul dan mereka membangun kota. Ya, kota yang besar sekali ya, karena penduduknya banyak ya, karena orang-orangnya banyak. Dan mereka membangun kota yang besar sekali untuk menampung penduduk dari keturunan Ham ini. Tapi saat mereka membangun kota tersebut, mereka itu melupakan Allah. Mereka tidak ingat lagi akan Allah yang disembah oleh nenek moyang mereka. Siapa itu? Nuh. Iya, Nuh itu sangat takut akan Tuhan. Tapi ketika anak cucunya sudah semakin banyak, mereka akhirnya melupakan Allah dan mereka menyembah dewa-dewa lain, mereka menyembah berhala-berhala lain. Dan saat mereka pindah ke daerah yang di sebelah timur tersebut, tanah Sinear itu, mereka bukan saja membangun kota, tapi mereka rencananya membangun sebuah menara yang sangat tinggi. Nah, nanti di atas menara tersebut mereka akan bangun kuil untuk menyembah berhala mereka. Pada saat itu, penduduk di Sinear ini, keturunan dari Ham ini, mereka semua satu bahasa. Ya iya sih, orang satu keluarga ya, dari satu keluarga, terus beranak pinak jadi banyak sekali, mereka punyanya cuma satu bahasa.
Mereka tidak berbahasa yang lain. Karena itu mereka menjadi sangat kuat. Karena banyak, udah gitu kompak. Tapi kompaknya tuh masalahnya kompak yang salah gitu loh. Kalau kompaknya bersatu kita teguh, bercerai kita runtuhnya itu untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, pasti Tuhan senang dan Tuhan oke. Ini masalahnya mereka tuh kompaknya salah gitu loh. Mereka bersatu untuk membangun tadi kuil di atas menara yang tinggi di kota yang baru itu, di tanah Sinear itu. Mereka kompak untuk tidak mau bergantung kepada Allah. Mereka kompak untuk menyembah berhala. Mereka kompak untuk sombong bareng. Ya, mereka gak mau tanya-tanya sama Tuhan. Boro-boro mau tanya sama Tuhan. Mereka tidak menyembah Tuhan. Mereka menyembah dewa yang lain. Mereka malah mau menyaingi Tuhan. Bangun menara yang tinggi. Yuk kita bikin menara yang tinggi sekali. Lalu nanti pas di atasnya kita bikin kuil. Bikin kuil untuk apa? Supaya katanya dewa-dewa mereka itu bisa datang ke kuil tersebut dan bisa berinteraksi, berkomunikasi dengan imam-imam dari penduduk kota tersebut. Akhirnya mereka pun bisa membangunnya. Karena memang basicnya manusia tuh pintar ya. Pada zaman itu, zaman yang dulu sekali, mereka sudah punya teknologi yang sangat maju. Mereka bisa membuat batu yang dibakar. Jadi kalau kita tuh sekarang semacam batu bata lah gitu. Mereka bisa membuat itu. Jadi mereka menyusun, mereka membuat batu bata dan membangun menara yang sangat besar di tengah-tengah kota yang besar juga, metropolitan begitulah. Menaranya tuh kalau di Alkitab ditulis ukurannya 90 kali 90 itu cuman meter ya, bukan sentimeter. 90 meter kali 90 meter itu cuman ukuran dasarnya aja gitu, tapi belum ke atasnya gitu ya. Jadi memang mereka punya ambisi membangun menara yang sangat besar, yang sangat tinggi agar bisa sampai ke langit untuk menyamai Allah. Usaha tersebut lumayan berhasil karena menaranya berhasil dibangun tapi belum sampai selesai. Allah melihat-lihat nih keadaan manusia di kota tersebut. Lalu Allah ngeliat-liat, loh ini kenapa ya? Kok manusia membangun ini ya menara yang begini bukan buat aku, kata Tuhan. Waktu Tuhan melihat-lihat tersebut, dia melihat bahwa ambisi manusia ini jahat. Keinginan manusia ini jahat. Keinginan mereka adalah kesombongan mereka. Mereka sombong gitu loh. Maunya, gue juga bisa bikin menara yang tinggi ini. Kita juga bisa untuk menyamai Allah. Kita mau sampai kepada Allah. Nah, itulah kesombongan manusia. Ketika mereka ingin menyamai Allah dengan menggunakan kemampuan mereka sendiri. Akibatnya apa? Allah gak suka. Allah sama sekali gak suka. Apalagi juga nanti katanya di atasnya mau dibangun kuil untuk menyembah dewa lain. Allah gak suka. Karena pencipta manusia kan Allah ya. Kok manusia malah menyembah dewa lain yang bukan Allah, yang bukan siapa-siapanya manusia? Allah gak suka. Makanya Allah berpikir, gimana caranya ya supaya menara itu nggak jadi dibangun. Allah, karena dia Allah, maka gampang aja, kata Allah gini. Udah gini aja deh. Sekarang kan semua manusia di situ kompak. Mereka cuma satu bahasa, satu bangsa. Udah gini aja. Dikacaukan aja bahasanya. Kalau bahasanya dikacaukan, pasti mereka nggak akan saling ngerti satu sama lain. Pasti nggak jadi menaranya. Karena mereka miskomunikasi. Karena saling nggak ngerti. Oke, dan pada saat itu juga, klik. Orang-orang yang sedang membangun menara tersebut tiba-tiba tidak mengerti satu sama lain. Misalnya nih, jadi si orang yang satu dia lagi nanya, ini mau dibuat batanya berapa meter gitu loh. Tapi dia pakai bahasa Inggris. Yang temennya dia nggak ngerti sama sekali. Dia bilang ini tanahnya mau diapain, tapi dia pakai bahasa Jepang.
Lalu yang satunya lagi pakai bahasa Korea, yang satu lagi bahasa Afrika, bahasa apa. Akhirnya mereka kacau balau karena mereka saling nggak mengerti. Nah, karena nggak mengerti begitu, akhirnya menara tersebut gagal untuk dibangun. Sama sekali gagal dibangun. Karena mereka akhirnya sama sekali berantem kan. Kacau semua, nggak ada yang ngerti satu sama lain. Nah, karena gagal tersebut, akhirnya mereka pun manusia di situ tersebar. Jadi kan berantem tuh, mereka nggak cocok, udah nggak kompak lagi karena bahasanya mereka saling nggak ngerti. Manusia tersebut tersebar ke seluruh dunia, ke tanah-tanah yang lain di sekitar mereka, dan akhirnya menyebar kemana-mana. Dan itu yang akibatnya menjadi bahasa-bahasa yang ada di seluruh dunia saat ini. Bahasa-bahasa yang ada di dunia adalah bahasa-bahasa yang baik. Kita boleh belajar lah bahasa-bahasa yang lain selain bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Masalahnya memang bukan bahasanya, tetapi Allah tidak suka dengan kesombongan manusia. Ketika manusia hanya mengandalkan kemampuannya dia sendiri dan dia tidak mau mengandalkan Tuhan, bangun kota, bangun menara, nggak nanya-nanya Tuhan, lalu mereka menyembah Allah yang lain yang bukan Allahnya orang yang kita sembah saat ini, Tuhan Yesus, itu Allah nggak suka. Ketika Allah tidak menyukai hal tersebut, maka Allah dengan mudah, karena dia maha kuasa, dia bisa mengacaukan rencana-rencana manusia yang tidak sesuai dengan rencana Allah. Seperti kejadian menara tersebut. Nah, kalian tahu nggak nama menaranya apa? Betul, ya itu kisah tentang Menara Babel. Menara Babel ini terkenal sekali. Sampai saat ini pun sisa-sisa arkeologinya masih ada. Jadi sisa-sisa peninggalannya itu masih ada. Dan dicari, masih diselidiki karena memang udah terpendam ya cukup dalam lah gitu. Jadi mesti digali. Dan artefak-artefaknya, sisa-sisa temboknya masih banyak, masih ada. Dan juga ada yang direnov gitu untuk kepentingan wisata dan sejarah gitu. Itu adanya di daerah Mesopotamia, di daerah Irak, di dekat sungai Efrat lah sana. Pokoknya daerah-daerah Irak sebelah sana lah. Nanti kalau keadaan di sana udah cukup aman, mungkin kalian dapat kesempatan untuk ke sana, mungkin kalian bisa lihat. Kalau sekarang kita lihat fotonya aja ya. Itu kejadian bener. Dan itu bukan kejadian Menara Babel ini nggak cuma ditulis di dalam Alkitab, tapi ditulis di dalam kitab-kitab kuno, kitab-kitab sejarah zaman dulu. Kejadian ini membuktikan bahwa kita nggak bisa sombong di hadapan Tuhan. Kita nggak bisa mengalahkan Tuhan. Kita nggak bisa mengandalkan kemampuan kita sendiri. Kita harus belajar bergantung kepada Tuhan. Walaupun mungkin kita merasa kuat, tetapi kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Dan kita tidak bisa bermegah, sombong di hadapan Tuhan. Oh, aku bisa, tanpa pertolongan Tuhan aku bisa. Nggak bisa. Kejadian ini menunjukkan hal tersebut. Kalau kita sombong, kita angkuh, kita mau mengandalkan kemampuan sendiri, Tuhan gak suka, dan Tuhan mengacaukan segala sesuatunya. Pelajaran dari kisah Menara Babel ini adalah kalau kita menghadapi segala sesuatu, maka kita perlu bergantung kepada Tuhan. Setiap hari malah kita harusnya bergantung kepada Tuhan. Gimana caranya? Ya, ketika kita bangun pagi, kita berdoa, kita minta pertolongan Tuhan untuk menyertai kita sepanjang hari ini. Karena tanpa pertolongan Tuhan, kita terus terang ya bisa sih pakai kekuatan sendiri, tetapi hasilnya nanti bisa kayak Menara Babel, bisa kacau. Tetapi kalau kita bergantung sama Tuhan, kita mencari Tuhan, kita berdoa dan kita membaca firman Tuhan, maka Tuhan akan memberi petunjuk, Tuhan akan memberi pertolongan kepada kita pada hari ini. Jadi Kak Ineke ngajak nih anak-anak semua, jangan kita sombong. Jangan kita cuman mau mengandalkan kekuatan sendiri. Ah, saya mah pintar, dapat nilainya bagus di sekolah. Lalu ketika belajar, ketika sekolah, kalian gak pernah berdoa sama Tuhan.
berdoalah sama Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Karena yang memberi hikmat sebenarnya kepada kita itu Tuhan gitu loh. Yang memberi kepandaian kepada kita Tuhan. Ketika kita berdoa sama Tuhan, maka Tuhan akan memaksimalkan kepandaian kita, kecerdasan kita, supaya kita bisa menyerap pelajaran dengan baik dan punya nilai yang baik. Karena itu, jangan lupa ya anak-anak untuk berdoa kepada Tuhan selalu. Selalu. Ya, pagi bangun tidur berdoa. Mau pergi sekolah berdoa. Sekarang kan banyak ini yang udah pada onsite ya. Yang belum onsite juga, yang masih online juga berdoa sebelum belajar. Minta pertolongan Tuhan. Ketika kita bergantung sama Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Tuhan senang. Tuhan akan memberikan berkat-berkatnya kepada kita. Siapa yang mau sini berjanji untuk selalu bergantung sama Tuhan? Yuk, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami belajar tentang Menara Babel hari ini. Bagaimana ketika manusia menjadi sombong dan bergantung pada kekuatan mereka sendiri, dan Tuhan gak suka. Dan pada akhirnya proyek Menara Babel pun menjadi hancur. Tuhan mengacaukan dengan cara mudah sekali. Tuhan cuma menjentikan jari dan mereka tidak mengerti satu sama lain karena banyaknya bahasa yang mereka katakan pada saat itu. Kami gak mau Tuhan, kehidupan kami juga menjadi kacau seperti Menara Babel tersebut. Kami mau Tuhan untuk hidup senantiasa bergantung kepada Tuhan. Kami ingin Engkau menolong kami setiap hari, day by day. Dalam apapun yang kami lakukan, kami ingin Engkau selalu ada, menyertai kami, menolong kami, memberi petunjuk kepada kami. Dan kami ingin selalu bergantung kepada Tuhan dan tidak mau mengandalkan kekuatan kami sendiri. Tuhan Yesus yang baik, tolong kami. Tolong kami, karena kami gak mampu rasanya kalau kami cuma hidup sendiri tanpa pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini atas firman-Mu buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Star verse kita pada pagi hari ini adalah di Yeremia 17 ayat ke-5. Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan.